Banyak dari para pendukung khilafah menganggap bahwa nasionalisme itu adalah pemecah belah, tapi sebenarnya mereka tidak membaca konteksnya secara utuh. Gimana sih? Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Ihsan di channel saya Muhammad Ihsan. Kali ini saya akan membahas perbedaan antara nasionalisme di Indonesia dengan nasionalisme yang ada di Timur Tengah. Saat ini banyak para pendukung khilafah tahririyah, utamanya seperti Hizbut Tahrir dan sebagainya, menganggap jika nasionalisme itu adalah pemecah belah persatuan. Nasionalisme adalah alat yang digunakan oleh Barat untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Padahal nasionalisme yang ada di Timur Tengah dengan nasionalisme yang di Indonesia itu sangatlah berbeda. Apa saja sih perbedaannya? Nasionalisme Indonesia sendiri lahir pada tahun 1908 atau kita sebut saja 1908. Nasionalisme Indonesia sendiri lahir karena adanya penjajahan oleh Belanda. Selain itu, nasionalisme Indonesia sendiri juga lahir dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh suku-suku, agama, dan ras yang ada di Kepulauan Nusantara menjadi satu negara yang ini bernama Indonesia. Nasionalisme Indonesia sendiri semakin berkembang pesat, utamanya pasca Sumpah Pemuda 1928. Sedangkan nasionalisme yang ada di Arab dan di Turki itu lahir karena akibat gerakan separatisme. Di mana kita tahu di mana wilayah-wilayah tersebut pernah berada dalam satu naungan negara besar yang bernama Imperium Utsmaniyah. Namun imperium tersebut akhirnya pecah pada 1922 dan 1924. Akibat perpecahan ini, lahirlah anggapan-anggapan jika nasionalisme itu adalah pemecah belah persatuan. Bahkan anggapan ini pun dibawa ke Indonesia, yang jelas nasionalisme di Indonesia itu justru mempersatukan dan malah berhasil membentuk satu negara baru, satu negara besar yang bernama Republik Indonesia. Nasionalisme yang ada di Arab dan Turki pun juga asasnya berbeda. Jika di sana mereka menjadikan sekularisme yang memisahkan agama dan negara sebagai dasarnya, maka di Indonesia nasionalisme dan Islam itu justru berkolaborasi. Kita buktikan saja dengan resolusi jihad 1945, di mana saat itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi yang berisi seruan untuk melawan para penjajah. Sedangkan nasionalisme yang ada di Arab dan di Turki adalah hasil gerakan separatisme yang memisahkan diri dari sebuah negara besar. Dan saya tegaskan bahwa Indonesia ini lahir dari rasa persatuan dan kesatuan, bukan karena perpecahan atau pemecahan satu kekuatan besar, dan juga bukan karena invasi atau aneksasi dari Jawa. Jadi bagi para pendukung khilafah tahririyah, sebaiknya kalian mempelajari jelas sejarah Indonesia, utamanya dari 1908 hingga 1945. Bagaimana nasionalisme dan agama itu saling bersatu padu. Dan perlu diingat, pada tahun 30-an, kondisi umat Islam, baik di Indonesia dan di Timur Tengah, itu kondisinya berbeda jauh. Jika di Timur Tengah lagi dalam masa-masa keterpurukan akibat jatuhnya Imperium Utsmani, di Indonesia atau yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, semangat nasionalisme dan rasa persatuan dan rasa ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah justru menggebu-gebu untuk membentuk persatuan nasional dan membentuk negara baru bernama Negara Republik Indonesia. Dan dalam fakta sejarah, setelah negara kita lahir, Belanda justru mencoba untuk memecah belah negara kita menjadi negara-negara kecil lagi, di mana Belanda membentuk banyak negara-negara kecil seperti negara Pasundan, negara Sumatera Timur, negara Kalimantan, dan negara Indonesia Timur. Jadi simpulannya adalah jika nasionalisme di Timur Tengah, utamanya di Arab dan Turki itu adalah hasil dari separatisme dan berasaskan sekularisme, maka nasionalisme Indonesia itu adalah nasionalisme persatuan yang mempersatukan seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh agama, seluruh ras yang ada di Nusantara, dan juga berkolaborasi dengan ajaran-ajaran agama Islam. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.